Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Gereja Bethaniel Bethel Church Solo Baru. Pada saat ini kita membenarkan renungan Daily Seeking God yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 27. Sebelumnya saya pimpin dulu dalam doa untuk membuka renungan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang sudah kami terima pada hari ini, setiap berkat-berkat-Mu yang ada bagi kami yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu, dan sebentar kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberi pengertian pada kami untuk memahami setiap kata-kata dan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampunilah setiap dosa kami. Demikianlah doa yang bisa kami panjatkan padamu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Renungan ini diambil dari kitab Para Rasul 24 ayat 1 sampai 27 dengan perikop Paulus di hadapan Felix. Saya bacakan. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaan-Mu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan hangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan daripada tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku." Lalu ayat 14, "Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Sementara itu aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku
di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apa yang telah mereka dapati, apakah yang mereka dapati ketika aku di hadapan mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang kuserukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya, yaitu Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Amin. Jadi dalam perikop ini diceritakan bahwa Paulus didakwa atau diberi tuduhan oleh beberapa orang Yahudi karena sebuah kejadian di perikop sebelumnya. Bisa dibaca ulang juga saudara-saudara semua. Namun ketika ada di hadapan Felix yang yaitu hakim besar, jadi ia yang menghakimi orang-orang maupun masalah-masalah yang dianggap cukup besar gitu ya. Dari Paulus sendiri ia mengatakan bahwa mengeluarkan pembelaan bahwa ia tidak bersalah dan menyangkal setiap tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh tua-tua dan imam besar yang berencana untuk menangkap dan sampai membunuh Paulus. Namun di sini kebijakan dari Felix ini sendiri cukup luar biasa, karena menganggap permasalahan ini belum terlalu jelas dan Felix sendiri belum bisa memutuskan yang terbaik apa yang harus diputuskan. Jadi Felix ini mengambil keputusan, menurut saya ini Felix mengambil keputusan tengah ini. Jadi ia tetap menahan Paulus, namun tidak dengan tahanan yang berat, dengan tahanan yang ringan, dan bahkan di ayat 23 dijelaskan juga sahabat-sahabatnya itu masih boleh untuk melayani si Paulus ini dalam dalam kehidupan tahanannya gitu kan. Lalu sampai kemudian di ayat 24 dan selanjutnya ia bahkan datang bersama istrinya. Si Felix ini datang bersama istrinya dan memanggil Paulus untuk mendengarkan khotbah Paulus, mendengarkan setiap firman Tuhan gitu kan. Lalu sebuah keanehan terjadi ketika Paulus mulai berbicara tentang sebuah kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang. Felix ini malah menjadi takut gitu kan. Tidak dijelaskan kenapa Felix ini menjadi takut ketika Paulus berbicara tentang hal-hal ini tadi. Apa yang dipikirkan Felix, apa yang mungkin dialami Felix, mungkin sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Paulus yang dianggap sebuah kebenaran itu. Jadi Felix merasa takut di situ. Namun Felix di akhir perikop ini ceritakan bahwa berharap bahwa Paulus akan beri uang
padanya, karena itu akhirnya Felix sering memanggil Paulus untuk bercakap-cakap dengan Felix, walaupun ya tadi ada sebuah ketakutan tersendiri. Dan hingga akhirnya sampai keputusan itu belum dibuat, Felix sudah keburu turun, jadi turun dari jabatannya dan digantikan oleh Porcius Festus, yang kemudian demi mengambil hati orang Yahudi, akhirnya Porcius Festus ini tetap membiarkan Paulus hidup dalam penjara. Jadi Paulus hidup dalam penjara itu cukup lama. Dalam kasusnya ini, dalam perikop ini, tidak hanya 1 hari 2 hari, walaupun belum diputuskan bahwa Paulus itu bersalah atau tidak. Namun apa yang saya pahami dari cerita ini, Felix sudah menyelamatkan hidup Paulus dari tuduhan orang Yahudi itu, orang Yahudi yang tadi menganggap bahwa Paulus itu harus dihukum dengan seberat-beratnya, bahkan mungkin dihukum mati gitu kan, dibunuh langsung, karena dianggap seperti menyesatkan. Bahkan dikatakan di awal tadi, di ayat yang kelima, bahwa Paulus adalah salah satu tokoh dari sekte Nasrani yang notabene Nasrani adalah agama yang kita percaya sekarang, dan kata sekte pada saat ini dianggap aneh gitu ya, seperti sesuatu hal yang belum diakui oleh negara maupun bangsa gitu. Jadi dianggap adalah suatu kepercayaan yang menyimpang daripada kepercayaan yang sudah ada, dari kepercayaan yang sudah turun temurun itu tadi. Jadi kata sekte orang Nasrani itu menurut saya cukup aneh juga ya, karena di sini Paulus juga, ya kita juga mengerti Paulus adalah dulunya adalah orang yang jahat dan sampai ingin membunuh dari pengikut Tuhan Yesus, dan sampai ia bertobat sekarang ini, bahkan ia memberikan sepenuh hidupnya buat Tuhan. Bahkan disebut sekte orang Nasrani tadi, dan kalau dianggap di sekarang dianggap orang sesat gitu kan, orang sesat, orang Yahudi yang sesat gitu. Namun di sini Paulus dengan beraninya ia membela dirinya sendiri dengan hikmat daripada Tuhan, berbicara kepada Felix untuk membela setiap perkaranya. Dan di sini kita juga dapat belajar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, ya memberikan setiap persoalan tuh selalu dengan solusi, dan memberikan setiap permasalahan itu pasti dengan pembelajaran dalamnya. Di sini tidak diceritakan bahwa Paulus mengalami kemenangan dan lain sebagainya, namun di sini dapat dipelajari bahwa Paulus sedang mengalami sebuah pengujian, mengalami mungkin hal kalau sekarang dianggap sebagai jalan yang menurun gitu kan, jalan yang berat, jalan yang terjal bagi Paulus dalam konteks cerita ini. Namun Paulus tetap taat gitu kan, bahkan dalam penjara pun ia masih berkhotbah untuk Felix, untuk bercerita tentang ketaatannya kepada Tuhan Yesus, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara, ya kita sebagai umat Tuhan, apapun yang kita alamin, apapun mungkin permasalahan yang kita hadapi, mungkin kita menganggap tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah, tapi saudara harus yakin bahwa Tuhan dapat menyelesaikannya. Tuhan yang berperang atas saudara semua, dan saudara tinggal melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan yang menyelesaikannya. Saudara mungkin sedang mengalami pekerjaan berat, mungkin bagi pelajar sedang mengalami tugas-tugas yang banyak, mungkin di masalah keluarga dan lain sebagainya. Namun jangan sampai meninggalkan Tuhan itu tadi, jangan sampai lupa untuk memberitakan setiap cinta kasih Tuhan itu pada sama kita. Jangan sampai lupa
mengingat bahwa Tuhan itu akan selalu ada bagi kita, sehingga rasa syukur dalam hidup kita itu selalu ada. Mungkin sekian renungan dari Daily Singkat ini dari Kisah Para Rasul 24. Kiranya dapat memberkati saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan selanjutnya.